ini adalah itu. Tapi yang ini lebih mahal daripada yang itu. Nah, karena udah bahas yang itu, sekarang kita bahas yang ini. Jadi inilah video ini. Kenalan dulu ya, ini adalah Lexus RZ. Nama lengkapnya sih Lexus RZ 450e. Dia adalah mobil listrik kedua dari Lexus setelah UX 300e. Bedanya kalau UX kan ada versi biasa sama versi hybrid. Ini pure mobil listrik sejak awal. Terus dia masih ada ikatan darah sama Toyota BZ4X. Ya, jadi ini masih saudara sama BZ4X, dan BZ4X kembaran sama Subaru Solterra. Jadi satu basic jadi 3 mobil. Nah, karena ini sebuah Lexus kan kastanya di atas Toyota ya. Jadi sengaja harus dibikin lebih mewah dari segala sisi. Spek, interior, eksterior, dan desain. Pertama desainnya dulu. Kalau Lexus kan biasa terkenal dengan spindle grille ya. Nah, karena ini sebuah mobil listrik yang sebenarnya grille secukupnya aja lah. Kita bisa lihat bagian depannya tuh rata banget. Tapi kita masih bisa lihat siluet spindle grille khas Lexus. Jadi meskipun nggak ada grille, kita bisa tahu, oh ini Lexus dari mukanya. Meskipun kalau dibilang nggak ada grill, kurang tepat juga karena ada sedikit bukaan di bagian bawah sini. Terus di bagian sini kita dapat logo Lexus yang biasa, sekali lagi bukan yang ada pendaran biru, karena dia ingin Lexus tuh logonya seragam. Mau yang biasa, hybrid, plug-in hybrid, sampai elektrik seperti ini. Ada kamera ya pastinya, dan lampu full LED, dan gue suka tarikan-tarikan garis di sini yang lagi-lagi seolah-olah kayak spindle grill dari Lexus biasa. Ada panel hitam di sini, dan ini, aduh, ini nggak beneran nih, sayang. Kita lihat lagi ya, warnanya tuh cakep. Jadi kayak paduan warna abu-abu sama biru muda. Ini kalau kena sinar nih keren nih, beneran. Terus dia pakai warna gloss black biar kesannya tuh elegan gitu ya, biarpun ini adalah sebuah crossover atau SUV gitu. Terus untuk standarnya, sebenarnya dia pakai pelek 18 inci, tapi yang masuk ke Indonesia atau yang dipamerin ini, dia udah lumayan full spec dengan beberapa upgrade. Contoh dia pakai pelek 20 inci. Sebuah mobil listrik dengan pelek 20 inci. Gede ya. Dia pakai bannya pun bukan ban eko-ekoan. Dia ban Dunlop SP Sport Max dengan ukuran 235/50 R20. Nggak cuma gede, ternyata ukuran ban depan belakang itu beda. Jadi dia kalau misal di depan itu kalah lebar sama yang belakang. Jadi kalau depan ini kan 235/50. Nah belakang 255/45. Lebih lebar yang belakang. Dan ini beda sama BZ4X. Karena kalau BZ4X yang spek Indonesia kan dia front wheel drive. Penggerak roda depan. Nah kalau Lexus dia all-wheel drive, penggerak semua roda, dan namanya Direct 4 untuk mobil listrik ini. Terus kelihatan di bagian bawah tuh ada warna hitam biar kesannya tuh mobil sedikit lebih ceper, sementara bagian ke atas itu semua warna bodi yang silver atau abu-abu dengan campuran warna biru muda ini. Warna yang keren, beneran. Dan kalau kalian penasaran bentuk kuncinya, dia sama kayak bentuk kunci Lexus lainnya. Kita lanjut, ada hal unik di handle pintunya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, dia kan kayak model tarik biasa kan, kayak mobil-mobil lain atau mungkin mobil kalian. Tapi ternyata ini tuh nggak ditarik. Jadi kalau kita begini, dia nggak bisa ditarik. Kalau pengen buka, itu ada tombol karet di sekitar sini. Di sini, kita tekan, dia langsung ngebuka. Jadi kelihatan kayak handle pintu tarik, padahal bukan. Kalau beberapa mobil listrik lain atau mobil hybrid lain, biasanya handle tuh dibikin flush sama bodi untuk alasan aerodinamika, biar aliran angin tuh lancar aja gitu, nggak keganggu sama jendolan si handle pintu ini. Dan ngomong-ngomong aerodinamika, si Lexus RZ ini dia punya nilai koefisien drag atau CD 0,29. Bukan yang terbaik di antara mobil listrik, tapi sudah cukup baik. Dan lanjut soal pintunya, bahkan buat buka dari dalam pun dia juga elektronik dengan tombol. Nanti kita bahas. Jadi mungkin kalian mikir, kalau misalnya pakai tombol, buat apa ada garis pemisah di sini? Nah jadi biasanya kalau misalnya akinya mati terus kita nggak bisa masuk, ini tuh buat cover kunci manualnya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Terus kalau misalnya kalian mengenal Lexus dengan logo L yang ada di sini, sekarang udah diganti dan langsung dieja Lexus. Branding yang bagus ya. Terus sama kayak kakak-kakaknya ya, NX, RX, dan mungkin LX, dia pakai light bar yang melebar dari kanan sampai ke kiri, dan ini semua nyala. Terus ngomong-ngomong bagian belakang, dari bagian sinilah mulai kelihatan kalau dia masih sedara sama Toyota BZ4X. Terutama dari spoiler yang khas banget ini, mirip banget kan sama versi Toyotanya. Antena sirip hiu, dan Toyota bilang, atau Lexus bilang, karena dia kaca belakangnya cukup landai, tidak perlu wiper belakang. Ya mungkin ada benernya ya, mungkin. Nah kita lihat ada kamera, dan dia punya kamera 360 derajat, depan, kanan, kiri, belakang, jadi bisa ngelihat sekeliling mobil. Itu bagus. Tapi di sini ada ventilasi palsu.
dan namanya RZ450e Direct 4, sensor parkir, dan karena ini adalah sebuah mobil listrik, tidak perlu knalpot, apalagi knalpot palsu gitu kan. Nah, buat si Lexus ini, kalau dulu misalnya di Lexus NX atau RX, kan ada fitur yang harus nyentuh logonya buat buka pintu bagasinya kalau misalnya nggak mau pakai tombol. Nah, di sini dia udah bisa pakai sliding kaki kayak beberapa mobil Jerman mewah. Nih lihat nih. Sekarang kita lihat bagasinya. Karena dia basicnya BZ4X, jadi ukurannya sebenarnya nggak jauh-jauh amat sama BZ4X. Luas, tapi bukan yang paling luas ataupun yang paling praktis. Tapi karena ini sebuah Lexus, harus dimewahin. Contohnya, kita dapat karpet yang tebal banget. Ini sama karpet di lantai rumah, mungkin ini lebih bagus gitu ya. Terus kalau kita lihat ke bagian kolongnya, ada kantong ekstra dan di sini ada kabel buat casannya atau buat chargernya gitu ya. Dan mungkin di bawahnya lagi ada tempat buat tire repair kit gitu ya. Tapi kita nggak usah buka dulu. Di sebelah kiri ada colokan 12 volt dan di sebelah kanan ada cantelan buat plastik-plastik kecil. Terus kalau mau nutup, bisa sliding, bisa tekan tombol, dan ada metode yang cukup unik. Kalau misalnya kita ke mall atau ke gedung kantor atau kemana gitu, ada satpam yang nggak ikut training buka bagasi mobil mewah, kadang-kadang kan suka dibanting gitu aja, padahal dia kan motorized, dia otomatis. Itu bisa bikin rusak. Nah, Lexus ini punya sistem yang cerdas. Jadi, katakanlah kita paksa nutup bagasi secara manual, sistemnya langsung ngambil alih dan nutup sendiri. Cerdas sih, ini juga ada di Toyota Foxy. Oke, masuk ke dalam Lexus RZ. Dan gue suka suara nutup pintunya. Bener-bener berasa lebih solid dan lebih mewah daripada BZ4X yang jadi saudaranya. Dan gak cuma itu, bener ya, dalamnya pasti lebih mewah daripada BZ4X. Dan juga lebih normal. Ingat, kalau BZ4X kan kayak instrumennya di sini, terus setirnya di sini, kayak kokpit pesawat tempur. Ini lebih normal, lebih manusiawi, lebih kayak mobil mewah pada umumnya, lebih kayak Lexus pada umumnya. Dan di saat bersamaan ada beberapa hal baru di Lexus ini. Contoh, tadi kan gue bilang handle-nya juga unik. Jadi kalau pengen keluar, kita tekan tombol yang ada di sini. Engselnya langsung ngebuka. Tapi sekali lagi, kalau misalnya elektroniknya rusak atau akinya mati, kan kita nggak bisa mencet ini nih. Keluarnya gimana? Tarik aja. Dia bakal ngebuka secara manual. Tarik 2 kali. Dan karena kita udah megang kuncinya, coba kita tekan aja tombol powernya. Setir, tilt teleskopiknya elektrik, dan joknya juga elektrik, dua-duanya di depan. Nah, ini udah siap kontak, jadi kalau kita pengen nyalain, injak rem dan tekan sekali lagi. Tapi kita nggak usah nyalain ya. Terus kalau misalnya buat supir, kita dapat memory seat di bagian sini. 3 memory seat. Cukup bagus. Gak cuma desainnya, bahannya juga lebih bagus, jauh lebih bagus. Jadi di sini ya, dia pakai bahannya empuk, mulai sini masih empuk, tapi kedua tim sedikit agak keras. Terus masih ada beberapa bahan ultra sweat, kayak misalnya di bagian jok sama di bagian door trim. Joknya juga beda, ini lebih empuk dan lebih ergonomis daripada BZ4X. Dan ada bantalan samping yang kesannya kayak lebih meluk kita gitu. Enak banget. Enak banget. Dan karena ini sebuah mobil listrik, mungkin nggak apa-apa ya kalau kita nyalain. Nyalain sekali lagi. Tenang, kita nggak bakal bawa jalan karena buat apa juga kan. Oke, sekarang yang bisa kita lihat adalah dia pakai instrumen full layar. Dan ini desainnya mirip sama flagship Lexus LX gitu ya. Atau LS juga mirip sama kayak gini. Plus, dia ada pedal shift. Tapi ini bukan buat ganti gigi karena mobil ini nggak pakai gearbox. Jadi mungkin ini buat ngatur seberapa kuat atau lemah regeneratif brakingnya. Kita bisa atur lemah biar kalau kita lepas gas, dia meluncur aja ke mobil biasa. Atau bisa kita kuatin biar kalau kita angkat pedal gas, dia langsung kayak nahan gitu, kayak ngerem sendiri. Seperti itu ya. Terus kita lihat ke layar tengah yang gede ini, dan kalau misalnya kalian ingat, Lexus lama kan punya kayak sejenis trackpad atau mouse di bagian sini ya, dan itu susah banget buat dipakai. Alhamdulillah sekarang hilang dan diganti dengan layar tengah yang lebih besar, jauh lebih besar. Pertama-tama kita bakal bahas apa yang ada di area kokpit, dan Lexus bilang ini konsepnya adalah seamless e-motion. Permainan kata yang menarik. Pertama kita dapat head-up display yang mungkin nggak multicolor, tapi cukup besar dan cukup jelas.
Dan dia ada dua fungsi selain kayak menampilkan sistem adaptive safety-nya, terus active safety, terus kayak speedometer. Dia ada fungsi lain yang berkaitan dengan setir. Kenapa? Kalian lihat deh, di setir ini tombolnya cuma polos dengan beberapa anak panah. Kanan kiri begini juga. Jadi gimana cara kita ngatur beberapa fungsi kayak misalnya multimedia, terus safety-nya kita atur pakai tombol yang ada di sebelah sini. Dan kalau kita pencet ini, menunya bakal muncul di head-up display. Ini bisa buat ganti mode, bisa buat mute audio, bisa buat telepon, bisa buat kecil gedein suara, dan lain-lain. Approach atau pendekatan yang cukup unik sih. Plusnya dia mengurangi beberapa jumlah tombol yang harusnya ada di sini, tapi minusnya perlu pembiasan yang mungkin agak lama. Gak cuma di kiri, di kanan juga. Jadi kita bisa buat ngatur display, terus bisa buat cruise control, dan lain-lain. Ya lagi-lagi butuh pembiasan sih. Mungkin gak segitu intuitifnya, tapi sebuah solusi yang cukup menarik. Terus posisi duduknya ergonomis ya. Kita bisa duduk tuh kayak agak rendah gitu. Rasa-rasa sedan biarpun ini adalah sebuah crossover atau SUV. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian layar tengah yang gede banget ini. Sebenarnya menunya kurang lebih sama kayak BZ4X, tapi dia layar lebih gede, resolusi lebih tajam, dan ngelihatnya tuh lebih enak dipandang mata. Untuk menu, jadi karena nggak ada tombol fisik apapun di sini, semuanya jadi ke layar sentuh. Ada bagusnya, ada kurangnya. Bagusnya dia tuh cepat dan responsif gitu ya. Cepat. Nah, terus kalau misalnya kita pengen lihat menu-menu chargingnya, lagi-lagi sama kayak saudaranya yang berlogo Toyota. Nih, kita ke bagian vehicle customize, terus charging current dia bisa maksimal 32 ampere, 16 ampere, atau 8 ampere, tergantung sama listrik rumah kalian. Terus kalau charging limit, kan kalau mobil listrik disarankan untuk tidak sering-sering ngecas sampai penuh untuk menjaga keawetan baterainya. Kita bisa set mau 90, 80, 70, 60, atau kalau lagi pengen road trip jauh, kita fullin aja ke 100%. Nah, buat DC charging power, dia kan bisa fast charging. Nah, dia bisa maksimal tuh 150 kW. Kita bisa turunin juga 125, 100, 75, 50, atau balik lagi ke maksimal. Dengar ya, bunyinya unik ya. Dan battery cooling, karena dia pakai baterai yang ada pendinginnya. Jadi buat menjaga temperatur ideal si baterai, kita bisa nyalain atau matiin. Kita lihat di petanya, dia tuh udah bener responsifnya. Nih, cepat banget responnya. Kita pinch buat zoom out, zoom in. Cepet banget. Terus kalau pengen lihat settingan kendaraan, kita ke menu yang gambarnya mobil ini. Dan sayangnya di sini mulai kelihatan kurangnya. Kalau misalnya beberapa mobil, kita pengen pindah-pindah drive mode kayak Eco, Normal, Sport, dan kawan-kawan, kita tinggal tekan tombol atau putar switch. Ini harus ke layar sentuh. Kenapa nggak tombol gitu? Ya kita bisa lihat ada normal, ada sport, biar agak ugal dikit, ada eco biar lebih irit, dan ada range untuk memaksimalkan jarak tempuhnya. Tapi kita juga bisa customin kalau kita pengen mesinnya ini, terus setirnya ini, terus pokoknya di custom sesuai keinginan kita. Dan untuk fitur keselamatan kita bisa lihat di driving assist. Nih, kita bisa lihat ya, sistem safety-nya Lexus itu ada apa aja. Ada pre-collision, buat warning kalau misalnya kita akan menabrak objek di depan, biar lebih hati-hati. Blind spot, bagus. Safe exit, ini adalah alarm yang bakal ngasih peringatan kalau misalnya kita pengen keluar tanpa melihat ke belakang, biar kita nggak berbenturan sama objek yang akan lewat dari belakang. Parking sensor, standar. Lane departure, LCTA, parking support brake. Jadi kalau parkir terus ada objek di belakang yang ngalangi tiba-tiba, dia bakal ngerem otomatis. Dan rear camera detection, oke? Oh, ternyata dia belum ada adaptive cruise control. Paling nggak buat tipe ini, oke? Kita lihat ada apa lagi? Ada charging schedule, jadi kita bisa jadwalin ngecasnya kapan dan mau gimana. Dan sekali lagi karena gue bilang dia dual motor, jadi dia beneran all wheel drive. Kita bisa lihat traksinya di sini dan artikulasi rodanya, artikulasi torsinya, maaf ya. Terus untuk tire pressure dan customize macam-macam. Nah, lagi-lagi soal kurangnya, buat ngatur head-up display di beberapa mobil kan kalau kita pengen atur ada tombol buat naik turun gitu-gitu. Ini kita harus atur dari sini. Naikin, turunin, puterin gitu-gitu. Ya lagi-lagi agak sayang, tapi oke lah. Terus kalau meter, di sini ada beberapa desain yang bisa kita pilih. Jadi ada Type 1, Type 2, Type 3. Ya cuma tergantung desain yang kita pengen. Kalau kita ganti drive mode, dia juga bakal berubah. Jadi ini normal, kalau sport jadi merah, eco jadi biru lagi, dan kalau range biru juga. Jadi mungkin cuma biru dan merah ya. Terus kalau misalnya kalian pengen pengen ubah-ubah AC-nya dan segala macamnya, Lexus mengambil pendekatan yang agak mirip sama Mercedes-Benz. Bukan berarti sama, tapi mirip. Jadi semua yang berhubungan dengan climate, dengan temperatur itu selalu ada di bagian bawah dari layarnya.
Dan kita bisa lihat dia punya jok berpemanas dengan settingan auto. Jadi kalau misalnya panas di luar kita didinginin, kalau misalnya dingin di luar joknya diangetin seperti itu ya. Ada jok pemanas 3 level, jok pendingin atau ventilated seat 3 level juga, dual zone climate control dan kita bisa sync. Terus ada juga steering heater. Jadi kalau misalnya tangan kita kedinginan, setirnya bakal menghangat sendiri. Ada auto level 2, level 1. Ini buat ngatur arah blowernya. Terus kalau misalnya kalian ingat sama Lexus LS, di situ ada temperatur yang didisplay di tengah layar. Di sini juga mirip, tapi bedanya ini kita puter-puterin. Kita nyalain dulu AC-nya. Kita puter-puterin dan dia bakal berubah digitnya. 20, 21, 21,5, 22, seperti itu. Masih soal climate atau AC ya. Kalau misalnya kita pengen atur sirkulasi udara juga dari layar sentuh. Pengen ngatur fan speed pun juga dari sini ya. Tambah-tambah, kurang-kurang. Dan menu lebih lanjutnya ada di bagian sini. Yang climate, kita lihat ada climate concierge, ini khasnya Lexus. Dan ada juga S-Flow. Ini kayak kalau di mobil listrik lain, itu driver only mode. Buat menghemat AC dan menghemat daya baterai, biar jarak tempuhnya bisa diatur lebih jauh atau lebih boros. Nah, tapi spesial di Lexus adalah kita bisa lihat direct air only to occupy seat. Jadi kalau misalnya cuma ada supir doang, AC supir yang nyala. Ada supir sama penumpang depan, cuma AC depan dua-duanya nyala. Ada 3, AC belakang juga ikut nyala, tapi mungkin cuma 1. Dan kalau full ya AC-nya nyala semua. Terus ada juga Eco Heat dan Eco Cool di sini nih. Jadi untuk memanaskan atau menyejukkan kabinnya, dia bakal seefisien mungkin biar lebih ramah lingkungan penggunaan energinya. Dan ini ada di beberapa SUV yang pernah ada di Indonesia adalah feature Nano E buat membersihkan udara yang masuk ke dalam kabin sini. Oke, jadi sebenarnya infotainment system ini bagus. Udah jauh lebih bagus daripada Lexus lama. Tapi di saat bersamaan agak disayangkan mengapa fungsi-fungsi basic kayak drive mode, AC, pengaturan HUD dan segala macam juga dibenamkan ke sini. Gue ngerti minimalism biar kelihatan lebih sleek, lebih bersih. Tapi seharusnya tidak perlu merepotkan. Sisakan beberapa tombol yang basic untuk fungsi basic yang sering diakses. Lanjut ke bagian bawah. Gak cuma ada pemanas buat kaca, tapi juga ada pemanas buat spionnya. Ini di sini. Dan buat ngatur volumenya di sebelah sini. Dan buat pemanas kaca depan juga di sini. Dan dia bisa connect ke smartphone, tapi kita lihat koneksinya. Source, FM, AM, Bluetooth, Miracast, dan USB. Harusnya bisa sama Apple sama Android ya, tapi nanti aja kita coba kapan-kapan. Kita balik ke home. Tepat di bawahnya kita bisa lihat ada 3 port USB. Type-C semua ya, tapi yang paling kiri ini buat USB media gitu ya. Yang tengah 2 ini buat ngecas. Sama ada shortcut buat kamera 360 derajatnya. Toyota dan Lexus selalu pakai animasi kayak begini. Gua nggak ngerti apa faedahnya, tapi well, beginilah. Kita pause, play. Oke, kita tunggu dia sampai berhenti. Ya, kita bisa lihat sekeliling mobil ini ada apa aja. Coba kalau kita tekan tombol ini, ya, dia bisa ngasih citra berputar dari depan, kiri, belakang ke kanan. Tapi kita nggak bisa. Nih, aduh. Nah, stop. Ya, cuma begitulah fungsinya. Kita balik lagi ke fungsi awalnya. Terus Lexus atau Toyota tahu ya, karena bentuk kaca belakang yang melandai, visibilitas belakang atau cara ngelihat kita ke belakang jadi kurang bagus. Makanya mereka kasih kamera untuk spion digital di bagian sini. Dan ada settingan di sebelah sini. Kita bisa atur kayak atas bawah, kiri kanan, brightness, dan lain-lainnya. Harusnya semua mobil yang kaca belakangnya agak landai atau yang susah ngeliat ke belakang, kasih beginian biar lebih gampang ngelihatnya. Baik lagi ke atas, kita dapat atap kaca. Tapi sayangnya ini kayaknya nggak bisa dibuka ya. Nggak ada tombol buat ngebukanya. Jadi ini bukan sunroof, ini cuma atap panoramik gitu ya. Balik ke layar ada yang kelupaan sedikit. Jadi dia punya ambient light atau kalau Lexus bilang illumination. Dan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi lebih banyak daripada BMW tapi belum sebanyak Mercedes-Benz. Oke. Turun ke bawah, di sini kita dapat pad buat wireless charger buat HP kita masing-masing. Oke. Di sini kita dapat 2 cup holder, tidak heated dan tidak ventilated, tapi lagi-lagi cukup. Nah, di sini kita mulai familiar lagi dengan BZ4X atau Prius yang generasi baru yang keren tuh. Jadi kalau pengen masuk ke P, ini kita tekan. Kalau pengen netral, ini di push, kita tekan. Kalau pengen masuk drive, maju, kita push, arahin ke kanan, masuk D. Langsung deh.
muncul. Nah, kalau pengen mundur, arahin ke R. Nah, jadi kalau misalnya pengen play lagi, kita tekan ini. Mundur dikit ada rem jari, electronic parking brake buat brake hold sama buat matiin stability control sama traction control di sini ya. Terus di sini trimnya bagus ya, kayak kayu, dan mungkin bukan kayu beneran tapi bagus aja gitu ngelihatnya. Bahkan karena ini adalah sebuah mobil premium, di sini dikasih lapisan kulit yang empuk kalau kena dengkul kita. Ini bagus. Lagi-lagi sama kayak BZ4X, ada floating console di bawah sini. Jadi kalau pengen naruh barang bisa di bagian bawahnya. Oke, mundur lagi, di sini ada center console box yang sangat-sangat empuk dan sangat-sangat nyaman. Bahan kulit, ada jahitan, dan salah satu trik yang bagus dari Lexus dan Toyota adalah dia bisa dibuka dari supir atau dari penumpang. Engselnya ganda ya. Kayak gini bagus banget nih. Praktis. Ini tahun 2023 dan setiap mobil baru yang kita temui selalu ada personal assistant dengan kecerdasan buatan. Jadi kalau Mercedes punya Hey Mercedes, Wuling punya Halo Wuling, BMW punya Hey BMW, dia punya Hey Lexus. What do you want to do? Suaranya mirip Mercy ya. Heated seat. Sorry, I'm having trouble understanding you. Ya pokoknya bisa macam-macam, buat climate lah, buat lampu segala macam dia bisa. Terus karena ini sama kayak BZ4X, tidak ada glove box di bagian sini. Jadi storage-nya benar-benar di sini, di bawah sini, atau di sini benar-benar nggak ada, nggak bisa naruh apa-apa di sini. Lagi-lagi alasan Lexus atau Toyota tidak mengasih glove box adalah satu, biar dashboardnya itu bisa tipis, jadi field of view atau jarak pandangnya atau daya pandangnya bisa lebih luas gitu. Dan kedua, kalau di luar negeri, di sini ada radiant heating, jadi ada panel yang akan menghangat buat menghangatkan area sini. Keputusannya agak aneh buat sebuah Lexus dan Toyota yang biasanya praktis. Dan lagi-lagi fitur radiant heating nggak cuma ada di Toyota BZ4X atau Lexus RZ ini, ada juga di BMW iX. Oke, jadi sebelum kita ke belakang sebagai penutup ya, semua jendela di mobil ini all auto up and down. Jadi nggak cuma jendela supir, jendela penumpang belakang misalnya nih ya, kita buka cukup tekan sekali. Kita mau tutup juga tutup, tarik sekali. Oke, jadi bagian depannya bagus, jelas lebih mewah daripada BZ4X. Semuanya upgrade, benar-benar upgrade. Cuma sayang tombolnya berkurang terlalu banyak, terutama fungsi-fungsi basic kayak drive mode, AC, dan kawan-kawan. Ke belakang yuk. Oke, masuk ke belakang. Pertama yang bisa kita lihat adalah kaca belakang itu lebih gelap. Jadi bisa dilihat ya, yang depan itu lebih transparan, kaca belakang sedikit tintnya itu lebih gelap. Oke, lanjut. Tinggi gue 178. Dan ini ruang kepala bagus ya. Jok depan ini udah posisi nyetir gue sendiri. Ruang dengkul bagus. Cuma sayang ini agak ngangkat dikit karena di bawah ini baterai dan joknya nggak begitu tinggi. Ya oke lah. Ada armrest, ada cup holder dan solid. Ini nggak mudah ngeplek-ngeplek nih. Terus sayangnya karena ini adalah sebuah mobil yang kembarannya adalah BZ4X, kita nggak dapat pengaturan jok elektrik di belakang. Jadi ada latch di sini buat ngatur seberapa rebah atau tegaknya kayak gitu ya. Termasuk kalau pengen ngelipat buat bagasi. Terus di sini bahannya sama bagusnya kayak di depan, ada ini masih agak empuk, di sini ada suede, dan semua jok belakang ini suede, dan mungkin ini sustainable ya. Masih ada ambient light di belakang. Terus kalau misalnya kalian lihat di tengah sini ada AC yang pengaturan arahnya masih manual, bagus. Bagus. 2 USB-C dan ada juga penghangat untuk kedua jok belakang. 2 ya, kanan kiri, tengah ada kantong di sini, ada kantong di sini. Terus masih ada bagian kaca ini, biar kesannya tuh nggak claustrophobic. Bagus. Lampu tinggal tap, nggak ada tombol, langsung aja di tap di bagian lampunya. Oke, terus kalau misalnya kalian penasaran, dia pakai stereo dari Mark Levinson. Lexus selalu pakai Mark Levinson dan suaranya bagus. Oke, sekarang soal baterai, motor, jarak tempuh, dan ngecasnya. Pertama baterainya, sama kayak BZ4X 71,4 kWh. Tapi jumlah motornya beda. Kalau ini ada 2 motor, satu depan, satu belakang. Dengan tenaga total 308 tenaga kuda. Jauh lebih bertenaga daripada BZ4X. Terus torsinya juga 435 Nm. Jauh lebih gede torsinya. Terus kalau jarak tempuh sekitar 314 atau 315 km yang paling rendah. Tapi kalau paling tingginya bisa 354 km. Lagi-lagi itu tergantung kondisi ya.
Nah, kalau akselerasi 0 ke 100 kira-kira 5 detik aja. Lumayan kenceng ya. Oke, tadi udah kayak baterai, tenaga, torsi, dan akselerasi. Sama juga ratio ya. Ngecasnya gimana? Jadi kita buka di sini. Posisinya sama persis kayak BZ4X. Oke, ngecasnya gimana? Sebenarnya Lexus nggak bilang soal ngecas mobil ini, tapi kita bisa asumsi sama BZ4X. Jadi, kalau kita langsung colok ke stop kontak di tembok rumah kita butuh waktu kayak seharian lah biar ngecas mobil ini dari baterai kosong sampai penuh. Tapi kalau pakai wallbox, kira-kira butuh sekitar 11 sampai 12 jam dari kosong sampai penuh. Nah, dia bisa fast charging juga kayak HP kita. Jadi, kalau pakai quick charging atau fast charging dari 0 ke 80% kira-kira butuh waktu 30 atau 40 menit. Jadi kita tutup aja. Oke, jadi gimana kesimpulan pertama kita mengenai si Lexus RZ ini? Jadi Lexus RZ ini seolah-olah mengobati semua kekurangan di Lexus UX 300e. Karena dia kan mobil biasa dilistrikin. Nah, kalau ini mobil listrik dari awal, jadi benar-benar lebih kerasa paripurna konsepnya luar dalam. Terutama mewahnya upgrade dibandingkan Toyota BZ4X. Meskipun kita akui kalau teknologi baterai dan lain-lainnya itu belum yang terbaik. Tapi kayaknya Lexus dan Toyota bakal improve seiring waktu berjalan. Harganya jujur kita nggak tahu, tapi kalau menurut kalian, misalnya BZ4X kan sekitar 1,2 miliar ya, 1,2, 1,3 gitu. Mobil ini kira-kira berapa? 1,5 atau 1,6? Ya mungkin aja ya. Kita tunggu aja kapan dia dijual dan kapan bisa dicoba. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.